Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Del Kumandil Gendewati, cucunya Eyang dan Silpringsil. Pada malam hari ini, Eyang mendengar kasak kusuk dari Silpringsil yang menghina cucunya Eyang Del Kumandil Gendewati dan selalu mengatakan bahwa sang kinasih, sang kesatrio, sang ratu adil itu tidak akan datang. Dan selalu mengatakan itu cerita kuno, itu hal kuno. It was past time, katanya, kuno. Deso tidak akan ada, tidak akan ada, katanya. Eyang Prabu mengatakan besok itu nanti wong dicakot lemut mati, dicakot nyamuk, digigit nyamuk mati, dicakot semut mati, digigit semut mati. Ya, itu yang belum tergenapi. Pasar ilang kumandangi dan sebagainya sudah. Tetapi begitulah dari dulu sampai sekarang. Jika ada sesuatu yang sebenarnya masuk akal dan nyata dan bisa dilihat, orang pasti nggak percaya. Itu kan kejadian-kejadian dari orang-orang suci, orang-orang yang diberikan kinasih sama Sang Maha, diberikan welas asih, diberikan sebuah penghargaan, diberikan sebuah mukjizat oleh Sang Maha, selalu ditolak. Selalu ditolak. Dari zamannya Eyang dan Eyang sampai sekarang pasti ditolak. Makanya Eyang gak heran jika sang kinasih, sang kesatrio Beningit itu akan ditolak. Karena emang seperti itu. Yang menolak itu bukanlah kinasihnya Sang Maha, tapi yang menolak itu adalah orang-orang anak buahnya Dojol itu sendiri. Kan itu orang-orang anak buah Dojol yang menolak mereka. Nah sekarang nanti jika mereka menolak sang kinasih, ya itu Sang Maha dan Dojol atau Ibulus itu tadi. Apakah kematian, kesedihan itu Sang Maha yang memberi? Yang Begawan tidak setuju dengan kata-kata bahwa Sang Maha yang memberi segala kesedihan. Karena di dalam dirimu ada iblis, di dalam dirimu ada malaikat, di mana malaikat itu selalu setia dan tunduk kepada Sang Maha. Tugasnya malaikat hanya satu, menyampaikan kebaikan. Tugasnya Dojol iblis hanya satu, membuat masalah dan menyampaikan sesuatu hal yang buruk. Nah, di dalam dirimu ada dua itu, dan engkau bisa menjadi malaikat dengan menyampaikan kebaikan dan kebenaran, dan engkau juga bisa menjadi iblis, menyebarkan ilusi atau kebohongan. Karena kebohongan itu adalah ilusi yang engkau ciptakan. Semua manusia mampu menciptakan ilusi, mampu menciptakan kebohongan. Dan yang membunuhmu, kematian itu adalah sebuah kebohongan, sebuah ketidakhati-hatian, sebuah bisikan-bisikan dari iblis. Bisikan iblis adalah yang membunuhmu, bukan Sang Maha yang menginginkanmu kembali, tetapi sang iblis lah. Ya, semua atas tingkah lakumu sendiri. Atas tingkah laku
ilusi yang manusia ciptakan, kebohongan sehingga engkau mengikuti kebohongan itu, berarti engkau mengikuti dojol itu. Del Kumandel Gendewati, bukan Sil Pringsil yang bilang kalau sang satrio itu nggak ada. Engkau mengikuti dia. Ingatlah, sebagai cucunya Eyang Begawan Del Kumandel Gendewati, engkau itu adalah generasi persilangan atau hibrida. Genetikmu, DNA-mu masih terkunci. Dengan samati, engkau akan menghidupkan genetik yang terkunci itu, DNA yang terkunci. Tetapi mereka mencoba untuk memasukkan DNA yang lain yang akan memperpendek usia. Siapakah mereka? Ya iblis itu, dojol itu. Apakah dojol ada di dalam sana, di luar sana? Ya tetap pakai raga, namanya dunia, ini dunia. Semuanya serba nyata dan raga. Ilusi itu hanya ada diciptakan di dalam sebuah bahasa atau perkataan yang tiada solusi, hanya sebuah informasi. Informasi itulah yang disebut ilusi, tetapi pengetahuan atau kenyataan atau logika sesuatu yang nyata itu bukan ilusi, tapi pengetahuan. Ilusi adalah informasi dari kuping dalam bentuk frekuensi suara menjadi frekuensi gambar atau visual yang divisualisasikan oleh otak. Karena otak adalah cahaya, nur, cahaya kelistrikan, di mana cahaya itu adalah terang, di mana terang mampu memvisualisasikan atau membuat sesuatu frekuensi suara menjadi gambar. Ya, yang sudah mencontohkannya, ketika engkau dihina, orang gila, maka di dalam pikiranmu adalah orang gila dan menjadi gambar bahwa orang gila wujudnya seperti ini. Tetapi jika engkau dibilang marujuk, bahasa Turki marujuk, maka engkau nggak tahu. Dan engkau nggak akan marah karena tidak tergambar di dalam pikiranmu. Informasinya, datanya di dalam pikiranmu dalam bentuk gambar itu nggak ada. Kamu nggak tahu marujuk itu apa. Padahal sama-sama perkataan itu adalah orang gila atau stres seperti Eyang. Sang Kinaseh adalah generasi F1, bukan F2, persilangan yang masih terkunci DNA-nya. Ya seperti burung kenari, ada F1, ada F2. Persilangan hibrida, persilangan dengan sosok yang maha sakti. Engkau pasti tidak akan percaya, makanya coba yang kontak asistennya Del Kumandel melalui mata ketiga. Apa yang dia bilang? Halo. Ya, mata ketiga yang mengatakan akan banyak kegaduhan, akan banyak war dalam waktu dekat. Mungkin barang jatuh dari atas, dadur atau apapun itu. Mungkin dari kedangkalan, karena yang mencoba menggunakan mata ketiga. Mata ketiga adalah batin, karena batin itulah yang memerintah otak, karena rasa atau perasaan itulah yang menasehati pikiran. Pikiran hanya sebuah informasi, data, ya, tetapi perasaan adalah penasehat dari pikiran. Pikiran adalah cahaya, tetapi jiwa atau perasaan itu gabungan dari nur, dari gas dan padat.
benda padat atau raga ini ketika bergabung dengan gas, ya, maka akan menimbulkan yang namanya jiwa atau perasaan. Makanya leluhur bilang, dan leluhur kita, ya, Tilukmandil nggak pernah ngasih hanya sebuah informasi, tetapi leluhur selalu menasehati, ya, laku, wujudkan di laku, ya, begitu. Jadi eyang-eyangmu itu memang sangat-sangat hebat. Eyangmu tidak bisa termanipulasi oleh ilusi atau kebohongan karena dia tahu solusi. Ya, solusi itu didapat dari pengetahuan, bukan hanya sebuah informasi. Ya, lalu datanya ada di dalam pikiranmu sehingga pikirannya liar sehingga batinnya tidak bisa menasehati pikirannya. Ketika batinmu tidak mampu menasihati pikiranmu, maka pikiranmu akan liar sekali. Ya, makanya supaya batinmu itu mata ketigamu atau batinmu atau pineal glandmu itu hidup, maka samadhi. Apa celakanya jika kita ikut-ikutan yang lain dan berebut benar? Maka Eyang Prabu dulu mengatakan akan saling berebut benar. Benar tentang Sang Maha, benar akan Sang Maha, dan Sang Maha. Apakah mereka tahu jika Sang Maha itu bekerja atau pengangguran? Jika Sang Maha itu pengangguran, maka tolonglah. Karena aku nggak tahu pekerjaannya dia apa. Sang Maha adalah Maha Suci, di mana Maha Suci itu tidak suka atau membenci, sangat membenci dengan kemewahan duniawi. Orang suci saja sangat membenci, apalagi Maha Suci. Dia nggak butuh apa-apa. Orang suci yang kita anggap suci jika masih senang dengan duniawi, dengan kemewahan, secara pikiran dan batin yang menasihati pikiran nggak masuk sayang, nggak masuk dalam pikiran Eyang. Ya, jadi sang Satrio yang tegaskan, Satrio itu ada, Satrio itu tersembunyi, dan Satrio yang akan membereskan semuanya. Karena mereka sedang berebut harta yang gak jelas, dan akhirnya ternyata salah suratnya. Jauh-jauh sampai ke negeri barat ternyata suratnya salah. Ya, salah ya. Apalagi mereka menginginkan tanah yang 16 atau berapa itu 20, ya, karena ada duitnya, mencoba merencanakan duitnya yang sudah disumbangkan, tanahnya itu yang berdekatan dengan tugu dan kotak. Oh, nilainya fantastis. Ya, silakan berebut saja. Saya yakin, yang yakin Tilukmandil Gendewati, idolamu sang kesatrio itu jujur, jejak, dan adil. Bukan seorang kesatria yang abal-abal. Ya, maka semuanya nanti akan musnah. Yang abal-abal yang menginginkan hanya akan musnah, dimakan, ditelan oleh gelapnya sang
alam sang Bedhit Nagagini. Rahayu, rahayu til kumandel Gendewati, jangan khawatirkan tentang sil pringsil yang selalu menghina, menganggap itu hanya sebuah lelucon. Yang pastikan dari kedangkalan spiritual yang, dari kebodohan yang, dari kesetresan yang, maka yang katakan sesuatu akan terjadi kepada orang-orang temannya sil pringsil yang serakah. Kegelapan, kematian akan menjemputnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Anik Namastu Sukitata Satu Satu. Om.